Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pamutan, Bapak Sutrisno Magister Pendidikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Pamutan. Dan yang saya sayangi, teman-teman yang hadir pagi hari ini dan siap mendengarkan pesan-pesan dari saya. Perkenalkan, saya Rania Aulia Putri Zulkarnain, siswi SMP Negeri 1 Pamotan, akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Gen Z. Apakah kalian tahu Gen Z itu siapa sih? Ya, benar sekali. Gen Z itu adalah kita semua. Gen Z itu dikenal dengan kecerdasannya, kepintarannya, dan kemampuannya dari gen lainnya, seperti gen baby boomers, gen X, gen Y, gen alpha, bahkan gen halilintar. Tapi sayang banget nih, kenapa tuh? Karena Gen Z itu dianggap remeh sama gen lainnya. Entah itu karena omongannya, karena sifat manjanya, bahkan sampai perilakunya. Sebagai Gen Z, kalian pasti nggak terima kan? Sama, termasuk aku nggak terima dengan ocehan tersebut. Maka dari itu, kita perlu membuktikan bahwa kita minim memiliki sifat negatif seperti itu. Dengan cara apa tuh? Dengan cara menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh yang pertama adalah sholat tepat waktu atau beribadah tepat waktu sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Sebagai Gen Z, pasti kalian wajib ya sholat ya. Jangan cuman kayak omong kosong aja kayak, aku udah sholat kok. Jangan. Kalian wajib laksanakan, jangan hanya omong kosong saja. Kalian tahu kan sholat itu hukumnya wajib. Oke, sholat hukumnya wajib. Jadi, untuk teman-teman yang pernah meninggalkan sholat, kalian wajib mengkode ya. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu hukumnya dosa. Kalau kalian selesai sholat, apa sih yang kalian lakukan? Apakah kalian langsung scroll TikTok? Apakah kalian langsung chat doi? Gak boleh ya. Kalian itu wajib berdoa, berzikir, membaca surat-surat pendek, dan tadarus. Jangan langsung pap ke doi, gak boleh tuh. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah menaati perintah Tuhan. Sebagai Gen Z, kalian pasti tahu kan, perintah Tuhan itu gak ada yang dampaknya tuh negatif, nggak ada kan? Pasti perintah Tuhan itu baik semua. Tuhan mana sih yang memerintahkan umatnya untuk berbuat keji? Tidak ada. Tuhan itu pasti memerintahkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka dari itu, kalian wajib menaati perintah Tuhan. Ya, jangan menjauhi perintahnya. Kalian harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh yang ketiga adalah percaya adanya Tuhan. Kalau Gen Z ini nggak percaya adanya Tuhan, malu-maluin sih. Tidak mengharumkan nama Gen Z, tapi membusukkan nama Gen Z. Gak boleh ditiru ya teman-teman. Kalian wajib percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang pertama adalah menolong korban bencana. Atau ya intinya menolong sesama manusia ya teman-teman. Kalau kalian menolong itu kalian harus ikhlas. Tidak memerlukan upah. Kalau kalian diberi upah, misalnya, ini 1 juta untuk kamu.
karena sudah menolong aku. Kalian itu hak kalian sih, boleh menerima atau tidak. Tapi kalian bisa memikir-mikir lagi ya. Kalian lagi butuh uang 1 juta itu atau memang ikhlas sekali menolongnya tanpa diberi upah. Ya. Terus kalian tuh kalau menolong selain ikhlas jangan kehalang gengsi. Apa-apa kok kehalang gengsi kayak misal lawan jenis nih, aku perempuan, dia laki-laki nih. Aduh, aku jatuh nih. Tolong, tolong. Terus kamu bilang, aduh aku mau nolong nih, gimana dong, gimana dong? Aku kan cewek, dia kan cowok. Gak boleh, kalian tuh jangan memikirkan yang aneh-aneh. Gak bakal kok dicie-ciein. Kalian tuh juga harus cepat-cepat menolong. Ya, harus cepat-cepat menolongnya. Oke, kalian juga harus ikhlas ya menolongnya. Ingat pesan-pesan itu. Terus contoh yang kedua adalah menghormati kedua orang tua. Ini nih yang paling utama dari contoh-contoh sila kedua ini. Karena apa sih kok menghormati orang tua mulu? Bosen. Mulutnya dijaga ya. Gak boleh bilang kayak gitu. Orang tua itu orang yang sudah merawat dan mendidik kalian sepenuh hati. Gak ada loh orang selain orang tua. Gak ada loh. Gak ada loh. Apa? Kamu mau bilang apa? Pacar? Gak ada. Gak ada pacar yang menyayangi kamu setulus itu. Gak ada orang tua yang tulus. Kalau kalian durhaka sama orang tua, kalian itu memalu-malukan nama gengsi. Oke? Kalian wajib menghormati kedua orang tua. Itu ya pesannya. Terus, contoh yang ketiga adalah membela kebenaran. Kenapa sih kok membela kebenaran mulu? Aku capek tahu nanti kalau bela-bela ini, tapi si A itu nggak bela aku kalau aku yang benar. Kalian itu kalau membela itu juga harus ikhlas. Nggak boleh kalau nggak ikhlas. Contohnya gimana sih? Ini misal ini yang kanan nih, yang kanan itu yang benar, yang kiri itu yang salah. Jadi yang A itu benar, terus lagi berdebat sama B si yang salah. Berdebat nih. Terus kalian tahu yang A itu yang benar, yang B itu salah. Kalian wajib mendukung apa? Kok apa? Kalian wajib mendukung siapa? Yang A atau yang B? Tentu yang A. Terus nanti kalau si B itu kayak mengelak, nggak terima sama pendapat kamu, kenapa sih kamu kok pilih yang A, kenapa nggak pilih yang B? Kalian bisa menjelaskan, karena si A itu gini, benar, gini, agar tidak menjadi konflik yang sangat panjang. Gitu ya teman-teman, dari contoh sila yang kedua. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh-contohnya adalah yang pertama, kalian bisa membeli produk dalam negeri. Selain yang harganya murah, terjangkau, ataupun kualitasnya bagus, kalian juga bisa loh membantu masyarakat UMKM dalam mengembangkan bisnis mereka dengan cara membeli produk dalam negeri. Contoh yang kedua adalah gotong royong. Dengan gotong royong, kalian bisa meningkatkan solidaritas antar tetangga dan juga kalian bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Contoh yang ketiga adalah jangan memilih-milih teman. Aku tahu kok kalian pasti tidak mau rugi kan dalam pertemanan. Nah, maka dari itu kalian bisa berteman tanpa memilih-milih. Oke? Kok gitu? Nanti kalau aku rugi gimana? Gak apa-apa. Kalau kalian rugi gak apa-apa. Ambil aja apa saja yang kalian dapatkan dari teman itu. Kalian ambil dampak positif, jangan dampak negatifnya. Oke? Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh yang pertama adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kalau kalian ada masalah nih, ceritakan saja. Nanti dikasih tahu kok solusinya yang positif-positif.
bukan yang negatif. Tentu solusi itu akan berguna untuk masalah kita. Jadi kalau kalian punya masalah jangan cuma diem aja. Jangan mengharapkan kepekaan orang lain, bicara dong. Oke, itu ya kalau kalian punya masalah, kalian harus bermusyawarah. Terus yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Kalau kalian ingin dihargai pendapat kalian, kalian juga harus dong menghargai pendapat dari orang lain. Agar tidak menimbulkan konflik ya, kalau kalian tidak terima dengan pendapat orang lain, kalian bisa protes dengan cara yang sopan, oke? Contoh yang ketiga adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Misal, kalian kalau memiliki seperti pendapat, ya, kalian kalau punya pendapat itu, jangan harap deh orang lain tuh kayak, kamu harus setujui pendapat aku. Jangan seperti itu. Itu namanya memaksakan kehendak orang lain. Biarkan orang lain itu berpendapat apa adanya, tidak dengan paksaan. Gitu ya teman-teman. Sila yang terakhir adalah sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, contoh kecil nih ya, menghargai karya orang lain. Mau jelek apapun karya orang lain itu, mau jeleknya kayak Masya Allah banget, kalian tuh wajib menghargai, oke? Agar tidak menyinggung perasaan teman kalian. Walaupun kalian menilai kayak, aduh kok jelek banget ini, aku mau bilang jelek tapi kok rasanya nggak enak. Iya benar, emang rasanya nggak enak kok teman-teman. Kalian itu wajib menghargai, jangan ceplas-ceplos. Kunci mulut kalian untuk mengungkapkan hal-hal yang menyakitkan untuk teman kalian. Oke? Maka dari itu, kalian wajib menghargai hasil karya orang lain atau teman kalian. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.